Di desa Cempaka Wetan, ada satu sungai yang aneh. Namanya Sungai Lingsir. Airnya tidak pernah surut. Musim kemarau panjang sekalipun, airnya tetap penuh. Dan lebih aneh lagi, airnya tidak pernah meluap saat musim hujan. Seolah sungai itu hidup, seolah ia tahu batasnya sendiri. Orang tua desa selalu berkata, kalau melihat rumah di seberang sungai saat senja, jangan pernah menyeberang. Masalahnya, tidak semua orang bisa melihat rumah itu. Karena rumah itu tidak selalu ada. Ia hanya muncul ketika cahaya matahari hampir tenggelam, di balik kabut tipis yang mengambang di atas permukaan sungai. Konon dulu, di tempat itu memang ada satu rumah kayu besar. Dihuni seorang janda tua bernama Nyi Ratih. Ia tinggal sendirian. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun setiap musim paceklik, entah bagaimana ia selalu punya beras lebih. Ia sering memberi warga yang kekurangan. Namun ada satu syarat. Jangan pernah menolak undanganku minum teh saat senja. Beberapa orang pernah datang. Mereka duduk di ruang tamunya yang wangi kayu dan melati. Minum teh hangat, mendengar suara sungai mengalir pelan. Namun anehnya, orang-orang yang terlalu sering berkunjung ke rumah itu perlahan berubah. Mereka jadi pendiam, sering melamun, dan suatu hari menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa orang hilang, warga memutuskan mendatangi rumah Nyi Ratih bersama-sama. Namun saat mereka sampai di seberang sungai, rumah itu tidak ada. Hanya tanah kosong, dan pohon besar tumbuh di tengahnya. Nyi Ratih tidak pernah terlihat lagi. Sejak itu rumah itu hanya muncul sesekali, saat senja, dan tidak semua orang bisa melihatnya. Bertahun-tahun kemudian, seorang guru muda bernama Farhan ditugaskan mengajar di desa itu. Ia tinggal sendirian di rumah dinas dekat sungai. Awalnya ia tidak percaya cerita warga. Sampai suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, ia melihat sesuatu di seberang sungai. Sebuah rumah kayu besar. Lampunya menyala hangat. Asap tipis keluar dari cerobong. Dan di berandanya, seorang wanita tua duduk sambil tersenyum. Farhan berkedip. Rumah itu tetap ada. Sungai tampak dangkal, seperti bisa diseberangi. Pak Guru, suara itu terdengar lembut dari seberang. Ayo mampir, minum teh sebentar saja. Farhan ragu, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia melangkah ke sungai. Airnya dingin. Aneh, arusnya hampir tidak terasa. Saat ia sampai di seberang, kakinya tidak basah. Seolah ia tidak benar-benar menyeberangi air. Di dalam rumah, aroma melati sangat kuat. Terlalu kuat. Ruangannya hangat, nyaman. Wanita tua itu menuangkan teh ke cangkir kecil. Sudah lama tak ada tamu. Farhan duduk. Tehnya wangi, manisnya pas. Namun saat ia mengangkat cangkir kedua kalinya, ia menyadari sesuatu. Tidak ada suara sungai. Padahal rumah itu tepat di tepi air. Sunyi, total. Ia melirik jendela. Sungai tidak terlihat, hanya kegelapan. Rumah ini selalu ada, tanya Farhan pelan. Wanita itu tersenyum. Selalu bagi yang dipanggil. Jantung Farhan berdetak lebih cepat. Dipanggil? Wanita itu menatapnya lama. Tidak semua orang bisa melihat rumah ini, hanya yang hatinya kosong. Tiba-tiba, Farhan merasa dadanya sesak. Kosong? Ia memang sering merasa sepi sejak pindah ke desa. Merasa tak punya siapa-siapa. Merasa tak benar-benar pulang kemanapun. Kalau aku pulang sekarang? Tanyanya. Wanita itu tersenyum lebih lebar. Kau sudah menyeberang. Lampu rumah tiba-tiba redup. Dinding kayu seperti memudar. Aroma melati berubah jadi bau tanah basah. Farhan berdiri panik. Ia berlari ke pintu. Namun saat pintu dibuka, yang ada bukan sungai, melainkan deretan kursi tua berdebu dan beberapa cangkir teh kosong di atas meja panjang. Seolah pernah ada banyak tamu dan tidak pernah kembali. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu membuat darahnya membeku. Tumpukan sepatu, sandal, tas, barang-barang milik orang desa yang hilang bertahun-tahun lalu. Farhan mencoba berlari keluar, namun rasa lantai seperti lumpur menahan langkahnya. Suara wanita tua itu kini berbeda, lebih dalam, lebih berat.
Aku tidak pernah mengambil mereka. Aku hanya memberi mereka tempat tinggal agar tidak merasa kosong lagi. Rumah mulai gelap total. Hanya mata wanita itu yang tampak jelas. Tidak lagi ramah, melainkan hitam pekat. Keesokan harinya, warga menemukan Farhan duduk di tepi sungai. Tatapannya kosong. Ia selamat, namun ia tidak pernah mengajar lagi. Setiap sore ia duduk menghadap sungai, menunggu senja. Dan kadang, warga melihatnya tersenyum sendiri, seolah melihat sesuatu di seberang. Rumah kayu itu masih muncul sesekali, bagi mereka yang merasa paling sepi. Dan sampai sekarang, Sungai Lingsir tetap tidak pernah surut, karena mungkin yang membuatnya penuh bukan hanya air.